Buat dokter detektif, dok, semangat terus, jangan pantang menyerah. Pokoknya dokter harus tetap mengedukasi dengan cara menguji lab. Pokoknya dokter jangan... Gak semua pemeriksaan hasil lab itu bijaksana. Yang pertama kali bawain konten tentang hasil lab itu aku. Pada waktu itu aku pengen edukasi kalian tentang skincare berbahaya yang mengandung merkuri, penyalahgunaan hidroquinone, penyalahgunaan steroid. Ya, pada waktu itu concernku ada di sana. Bahkan sebelum periksa ke lab pun aku sudah tahu bahwa itu abal-abal. Tapi supaya bisa meyakinkan kalian, membuktikan kalian, maka aku bawain hasil lab. Nah, sebenarnya aku nggak begitu suka dengan konten yang bawain hasil lab produk yang sudah BPOM. Ya, kalau pengen menunjukkan bahwa produk ini aman, oke saja. Tapi kalau misalnya kita mau ngecek nih jumlah niacinamide berapa, alpha-arbutinnya berapa, glutathionnya berapa, aku nggak begitu suka. Menurutku itu kurang bijaksana. Kenapa? Besarin brand itu susah banget loh. Aku salah satu brand owner, aku tahu banget besarin brand itu susah banget, butuh waktu tahunan, bahkan beberapa puluhan tahun. Permasalahannya, apakah komposisi yang tidak pas itu salahnya brand owner? Enggak. Aku tahu banget brand owner itu pasti nggak mau seperti itu. Brand owner pasti pengen yang terbaik untuk customer-nya, nggak pengen ada maksud nipu, atau jelas banget tidak ada keinginan untuk nipu. Dan di sini kan yang terjadi kesalahan adalah pabriknya. Banyak kan pabrik yang nakal, pabrik yang buat skincare tidak sesuai dengan komposisinya. Sekali lagi aku bilang, di sini brand owner tidak tahu. Brand owner yang gedein brand tersebut, terus tiba-tiba ada konten yang mengatakan bahwa komposisinya tidak sesuai. Pukulannya tidak pada pabrik, tapi pukulannya pada brand. Sedangkan besarin brand itu sulit banget. Saat viral kemarin, aku lebih ke concern tentang ghosting. Menurutku kalimat-kalimat seperti ghosting, bibit, itu sangat tidak tepat. Itu pembodohan terhadap masyarakat. Tapi di luar dari itu, apakah produk tersebut tidak aman? Apakah produk tersebut berbahaya? Enggak. Sama sekali enggak. Kondisi yang lagi viral sekarang ini, tegurannya menurut aku bukan pada brand, tapi tegurannya ada pada pabrik, kualitas pabrik. Aku pengen fair di sini, yang salah harus salah, yang benar harus benar. Aku nggak pengen seorang yang sudah kerja keras, mencurahkan banyak banget keringat, banyak karyawan dan orang-orang yang bergantung pada usaha tersebut hancur hanya karena konten yang tidak bijaksana. Akhirnya kegelisahan saya selama ini terjawab ya, sebab dari kemarin-kemarin saya sempat bingung ya, kok tiba-tiba bermunculan sejak TikTok Shop itu bermunculan milioner pebisnis skincare ya. Saya bukan iri, tetapi dari backgroundnya mereka saya perhatikan mereka bukanlah dokter kecantikan, bahkan mereka banyak hanya lulusan SMA. Padahal skincare itu kan harus punya keahlian ya, kita harus tahu ingredientnya, dan semua itu kan berhubungan dengan kulit yang sangat sensitif ya. Sampai sekarang saya nggak pernah berani membeli kosmetik atau skincare dari online, apalagi brand-brand yang menurut saya yang brand-brand baru yang belum teruji. Tapi itu semua, waduh, banyak sekali brand-brand yang berseliweran di TikTok terutama. Bahkan banyak sekali yang minta pendapat saya, apakah berbisnis skincare masih bagus saat-saat ini. Bahkan juga banyak yang ajak saya kerjasama di bisnis skincare itu dari follower saya. Jujur saya tolak. Kenapa saya tolak? Saya paling takut berbisnis sesuatu di mana yang ngajak saya bukanlah memang ahli di bidang skincare, hanya sekedar viral-viralan atau sekedar tren. Saya paling takut bisnis-bisnis yang sangat beresiko ya, karena berhubungan dengan skincare itu kan kulit ya Bapak Ibu ya. Kalau kulit itu kan cocok-cocokan dan kemudian sangat sensitif. Kalau wajah orang udah rusak bagaimana ya? Nah, dari situ saya sangat gelisah. Lama 2 tahun ini saya sangat gelisah, kok bisa ya begitu mudahnya ya orang hanya modal PD, flexing sana sini gitu ya. Bisa luar biasa suksesnya gitu penjualannya ya, apalah istilahnya salmon lah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi jujur ya, saya tidak tergoda mau beli produk itu ya.
saya tetap menggunakan produk-produk konvensional, bahkan produk dokter ya, yang memang betul-betul saya yakin dia dokter kecantikan. Nah, pendek cerita ya, saya hanya berpikir aja, oh memang sudah zamannya kali ya, seperti itu. Kegelisahan saya ini terjawab hari ini ya. Saya baru follow dokter detektif ya, sangat edukatif banget dan sangat membantu banget. Ini menjadi pembelajaran buat semua orang. Jangan suka ikut-ikutan dalam berbisnis, apalagi kamu tidak menguasai. Berkali-kali saya bilang, berbisnislah untuk sesuatu yang kita kuasai dan bisa kita pertanggungjawabkan ya. Jadi ini menjadi jawaban yang membuat saya puas ya, karena selama ini saya nggak sangka kok bisa semudah itu orang-orang berbisnis skincare gitu. Bahkan banyak sekali saya melihat testimoni bahwa produk tersebut tidak bagus, tetapi ada counter atau itu buzzernya selalu bilang, oh saya bagus, mungkin nggak cocok aja gitu. Terlalu mudah untuk memberikan jawaban, seolah-olah kalau ada iritasi di kulit kita, berkesan jawabannya adalah tidak cocok. Nah, padahal kalau saya ikutin edukasi dari Doktif ini masuk akal banget ya. Ini bagus kontennya dia ya, bagus sekali ada orang-orang yang seperti ini yang membuat edukasi pencerahan kepada setiap wanita terutama ya. Jangan hanya suka lihat testimoni orang, karena testimoni yang dilakukan orang itu belum tentu itu jujur. Itu bisa saja buzzer-buzzer yang dia pakai. Terima kasih dokter detektif ya, ini sangat mengedukasi. Saya suka follow, saya suka ikutin konten-konten yang edukasi, karena memang kita harus banyak belajar, karena kita nggak banyak tahu. Seringkali kita tertipu oleh media sosial ya, di mana begitu mudahnya orang memanipulasi sesuatu dengan menunjukkan tingkat kesuksesan dia dengan flexing sana sini ya. Sampai kadang-kadang saya berpikir, wow, saya aja yang udah jam terbang tinggi kok bisa kalah ya dari orang-orang anak-anak kayak gini gitu loh. Yang kita kalau pelajari background bisnis tidak ada, background pendidikannya pun masih terbatas gitu, kok dokter-dokter malah mendem. Terima kasih ya, akhirnya terjawab kegelisahan saya saat ini. Dan kawan-kawan yang lain silahkan ya, ikutin selalu konten-konten yang memang edukatif ya, itu membantu kita sekali supaya kita tetap waspada dan tetap belajar. Terima kasih dokter. Saya itu mau sedikit cerita. Jadi saya beberapa bulan yang lalu juga sempat seperti dokter mengedukasi sebuah skincare dan juga body care dengan cara menguji lab sebuah produk. Untuk makanan, saya itu menguji lab di SIG, dan untuk skincare, body care, saya menguji labnya itu di Lab Kesda. Dan ternyata banyak banget owner-owner yang tadinya itu baik banget sama saya. Ternyata mereka ini bermuka dua, tidak suka dengan saya yang mengedukasi dengan cara menguji lab sebuah produk. Bahkan dok, ada juga loh dok, mafia maklon di Indonesia ini yang luar biasa. Di sosial media terlihat alim baik, tapi aslinya nauzubillah min dzalik dok. Saya juga shock sekali melihat pemberitaan tentang si maklon ini, si mafia maklon ini dari seorang dokter yang mengatakan bahwasannya dia emang seorang mafia maklon di Indonesia ini. Segala cara dihalalkan untuk maklon dia ini banyak dapat orderan dari brand owner. Dokter, pokoknya kalau dokter mau mengedukasi dengan cara menguji lab, dokter harus kuat mental. Jangan seperti saya yang kemarin dihantam, difitnah lah apa-apalah, dibilanglah saya uji lab palsu, padahal saya menguji lab itu di SIG, di Lab Kesda itu tertera jelas nama saya. Nah dok, banyak banget orang-orang bermuka dua sekarang. Jadi kalau misalnya dokter nanti didekatin sama owner
owner-owner skincare yang manis-manis banget mulutnya, ya kan dok, jangan mudah percaya. Ya dok, jangan mudah percaya. Karena saya sudah kena imbasnya oleh owner skincare yang dulunya baik sama saya, ternyata busuk hatinya. Apalagi itu tuh si owner Macron Mafia Indonesia ini, aduh luar biasa, dia tuh sok baik sekali di sosial media. Dan buat kalian para owner skincare, itulah pentingnya kalian itu mengetahui sebuah ingredients yang ada di produk kalian. Nggak asal jual aja, nggak asal percaya sama Macron. Kalian harus tahu juga nih formulasi, persen, kadar yang sudah ditentukan oleh BPOM. Berapa batas maksimumnya maupun minimum persen itu kalian harus tahu. Jangan cuma melongo aja, terima bersih aja dari Macron. Paham? Kalian juga, para audiens ini, jangan FOMO, jangan bodoh. Mau sekali kalian nih beli skincare yang overclaim. Mentang-mentang ownernya udah verified centang biru, oh percaya gitu. Ownernya emang baik emang, tapi Macron ini emang kayak anjing. Kalau kalian tahu ya, kalau kalian tahu siapa Macron yang gue bilang ini, kalian pasti bakalan gak percaya. Kok bisa ya Macronnya itu ya? Ngeri emang, ngeri. Terus kalau kalian nanya, kenapa ya Duta Intel nggak mau nge-review brand-brand viral lagi? Hey, saya nggak mau di briefing sayang, paham? Nggak mau di briefing. Emang kayak yang lain-lain dibayar mahal hanya untuk briefing? Enggak lah, nggak mau. Pokoknya kalau kalian lihat ada brand-brand skincare ya yang laris banget di e-commerce, hanya ada dua sayang ya, hanya ada dua yang patut dicurigai. Yang pertama overclaim, yang kedua skincare-nya mengandung bahan steroid tapi berbepom. Itulah Macron Dakjal tadi, ngeri kan? Ngeri emang, hati-hati kalian. Buat dokter detektif, dok semangat terus, jangan pantang menyerah. Pokoknya dokter harus tetap mengedukasi dengan cara menguji lab. Sama seperti yang saya lakukan kemarin dok, menguji lab. Pokoknya dokter jangan mudah terpercaya oleh owner-owner yang nantinya akan manis dengan dokter. Jangan, itu hanyalah pemanis aja nantinya dok. Tapi akhirnya nanti mereka akan ngebom dokter nih dengan cara yang tidak wajar, alias mereka mencuci tangan.